Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Saya Erlinda Rohfiatul Hasanah beserta dengan kelompok saya dari kelompok 3. Di sini akan sedikit menjelaskan terkait dengan potensi pasar, produk, dan jasa halal. Nah, ini adalah nama kami. Yang pertama ada Nencucu Rosmini sebagai pemateri pertama, kemudian dilanjut Irma Fahriani, kemudian saya sendiri Erlinda Rofiatul Hasanah sekaligus sebagai moderator, dan keempat ada Reza Fitri Indrayana, yang kelima ada Tarik Ihsan Ramadan. Selanjutnya mari kita simak pemaparan materi dari kelompok 3. Pengertian halal dan produk halal. Di dalam istilah bahasa Arab, halal artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai dengan syariat Islam. Jika dikaitkan dengan produk makanan dan minuman, maka halal tersebut dapat dimaknai sebagai produk makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh seseorang. Di dalam istilah atau di dalam terminologi hukum Islam, halal artinya diperbolehkan, suatu objek atau kegiatan yang boleh dikonsumsi atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan syariat hukum Islam, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Produk yang halal ini adalah produk yang telah dinyatakan kehalalannya, dan jaminan bagi produk tersebut adalah kepastian hukum yang dinyatakan atau dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Produk halal adalah produk yang telah sesuai dengan syariat Islam, yang bisa mencegah dari keharaman, baik dari segi zatnya maupun selain zatnya, yang tidak mengakibatkan makanan atau benda tersebut menjadi haram dari segi jenisnya, misalnya seperti babi dan khamr, atau zat-zat atau produk yang diturunkan dari kedua hal tersebut seperti alkohol dan gelatin, dan mencegah keharaman dari cara memperolehnya. Dan di dalam hal ini termasuk harta yang digunakan untuk memperolehnya dan cara yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, mengkonsumsi produk halal ini adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168 dan surah Al-Maidah ayat 88. Dewasa ini, konsep halal telah menjadi tren di dalam perkembangan ekonomi Islam. Hal ini ditandai dengan munculnya produk-produk halal seperti makanan dan minuman, halal fashion, halal kosmetik, halal tourism, dan bahkan halal lifestyle atau gaya hidup halal. Tren komoditas halal ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, tetapi juga merambah ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara yang notabene bukan negara dengan mayoritas muslim, seperti Jepang, Thailand, Australia, dan Selandia Baru. Nah, dari data State of Global Islamic Economy 2014-2015 menyebutkan bahwa ada 5 industri halal yang terus-menerus mengalami perkembangan yang pesat, antara lain yaitu Islamic Finance, makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Kemudian tren perkembangan halal ini atau tren komoditas halal ini semakin berkembang karena ekonomi Islam merupakan bagian yang penting di dalam ekonomi global saat ini. Pertumbuhan ekonomi Islam atau pertumbuhan tren komoditas halal yang berkembang pesat juga diakibatkan oleh dua faktor, yaitu demografi pasar muslim yang berjumlah cukup besar dan usianya masih sangat muda, dan juga diakibatkan oleh berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara mayoritas muslim, sehingga tidak heran jika komoditas halal ini menjadi tren atau menjadi sesuatu yang
berkembang pesat dan perlu dikembangkan lagi karena ekonomi Islam sangat dibutuhkan oleh orang-orang muslim yang membutuhkan produk-produk halal di dalam kegiatan atau untuk mengonsumsi produknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada pertumbuhan pasar produk halal. Nah, pertumbuhan pasar produk halal ini ya berkembang dengan sangat pesat, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, di Indonesia sendiri kan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hampir penduduk Indonesia ini 87% adalah mayoritas Muslim. Nah, tidak bisa dipungkiri juga bahwa penduduk Indonesia sangat memilah dan memilih mana produk dan jasa halal. Nah, banyaknya dana yang dikeluarkan untuk produk dan jasa halal ini ya dibuktikan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan seperti halal lifestyle yang berkisar 2 triliun. Nah, menurut catatan Global Islamic Economy Report bahwasanya penduduk produk dan jasa halal ini meliputi beberapa sektor seperti pada sektor makanan dan minuman halal. Nah, Indonesia juga menempati posisi pertama, peringkat pertama sebagai konsumen produk dan jasa halal di aspek makanan dan minuman. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia sangat memilah dan memilih mana produk yang bisa dikonsumsi dengan label halal, mana makanan dan minuman yang tidak bisa kita konsumsi karena tidak memiliki label halal. Nah, maka dari itu ya aspek yang tadi itu meliputi makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, pariwisata dan lain sebagainya. Pertumbuhan layanan jasa halal. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pertumbuhan pasar produk halal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan layanan jasa halal. Nah, pertumbuhan layanan jasa halal dengan pasar produk halal nih sama-sama memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, di layanan jasa halal ini ada aspek di sektor keuangan ada perbankan syariah dan pasar modal. Nah, di perbankan syariah sendiri kan sudah ada di kota-kota Indonesia tersebar perbankan syariah. Nah, tentunya perbankan syariah dengan perbankan yang belum dikatakan syariah memiliki keunggulan. Mungkin ada di produk yang diberikan di perbankan syariah, di layanan perbankan syariah, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada pariwisata halal. Nah, menurut Global Muslim Travel Index, ada berapa destinasi wisata di Indonesia yang sudah dianugerahi penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik. Nah, salah satunya itu ada di Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik, ada di Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi bulan madu halal terbaik, ada di Kota Padang juga, dan ada di Aceh sebagai destinasi wisata budaya halal terbaik. Nah, tentunya juga daerah-daerah di Indonesia mulai memberikan destinasi wisata halal seperti di kota-kota lainnya. Nah, poin penting dari destinasi wisata yang dikatakan sebagai destinasi wisata halal ini, bagaimana wisata itu dapat meningkatkan kenyamanan serta tidak melupakan kewajibannya sebagai umat atau yang beragama Islam, tidak melupakan sholatnya dan lain sebagainya, serta meningkatkan keimanan mereka sembari mereka berwisata. Nah, yang selanjutnya itu ada salon halal. Nah, salon halal ini ya mungkin bisa dikatakan masih kurang atau masih jarang kita temui di daerah-daerah kita. Nah, tetapi juga sudah mulai ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, dikatakan salon halal ini ya mereka menggunakan produk yang mereka berikan kepada konsumen, yaitu dengan produk yang sudah berlabelkan halal, serta salon sendiri ya lebih efektif lagi memberikan pelayanan seperti perawatan dan treatment di salon sendiri sebagai mana yang boleh yang diperbolehkan di dalam Islam, mana yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi salon itu lebih memilah dan memilih lagi treatment dan perawatan apa yang seharusnya
diperbolehkan di dalam Islam. Contohnya itu yang tidak diperbolehkan seperti sulam alis dan contoh-contoh lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada media halal. Nah, contoh-contoh media halal ini seperti platform halal marketplace, terus wakaf revelation, dan juga muslim friendly, dan ada juga muslim content creator. Nah, juga sudah ada beberapa waktu lalu di TV media yang memberikan tayangan seperti ada muslim content creator ini, ada salah satu tayangan seperti Nusa yang di dalamnya itu membahas atau memberikan syariat-syariat Islam yang seharusnya dijalankan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ialah potensi produk halal dunia. Populasi muslim dunia yang telah kita ketahui bersama itu tersebar di berbagai negara dan merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan, dikarenakan populasi muslim ini diperkirakan mencapai 1,6 miliar dari total populasi dunia. Nah, kemudian terkait dengan potensi produk halal global, ini memberikan berbagai tantangan dan peluang. Lembaga sertifikasi halal saat ini ada di berbagai negara, namun belum terbentuk lembaga halal global sertifikasi halal yang diakui secara bersama yang berfungsi untuk mengembangkan infrastruktur halal yang komprehensif, yang tidak hanya menyediakan standar halal, tetapi juga akreditasi, sertifikasi, fasilitasi, perdagangan dan pelembagaan hukum dan peraturan. Nah, kehadiran pusat lembaga halal ini juga dibutuhkan sebagai lembaga yang menyediakan infrastruktur berupa pendidikan, penelitian, kemudian juga jaringan profesional, training, dan sharing pengalaman tentang produk-produk halal. Selain itu, dibutuhkan juga sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung kelangsungan pertumbuhan industri ini. Nah, dengan pasar konsumen muslim yang mencapai sekitar 1/4 dari seluruh penduduk dunia, ternyata saat ini belum terdapat merek produk makanan atau konsep retail yang benar-benar bersertifikasi halal. Hal ini tentunya sangat menyedihkan, dikarenakan selama ini pasar dunia muslim selama ini hanya menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan yang ternama dunia. Sudah sepatutnya mereka mengembangkan satu merek produk halal yang diakui secara global. Nah, di sisi lain, pengembangan industri halal akan berperan penting dalam menghilangkan persepsi negatif di bagian negara, khususnya negara-negara barat terkait dengan makanan halal. Karena di sebagian negara Eropa seperti Belanda dan Polandia melakukan pembatasan bahkan pelarangan terhadap daging halal dan berbagai alasan yang kurang masuk akal. Nah, potensi produk halal pada hakikatnya tidak hanya untuk negara-negara muslim saja atau penduduk muslim saja, tapi juga para konsumen yang memiliki preferensi terhadap makanan yang sehat, yang berkualitas. Nah, makanan halal ini kan otomatis sehat dan berkualitas. Sebaliknya, makanan yang berkualitas itu belum tentu halal. Dengan demikian, preferensi produk halal tidak lagi dibatasi oleh agama tertentu, tapi berlaku bagi setiap konsumen yang peduli pada aspek kualitas dan proses pada suatu produk. Nah, saat ini terjadi fenomena pergeseran preferensi konsumen dalam keputusan konsumsi suatu produk dengan lebih mempertimbangkan aspek etika, sosial, dan lingkungan. Dampaknya, demand terhadap jenis produk tersebut akan semakin diminati di masa-masa mendatang. Nah, di slide ini potensi pasar muslim global atas kebutuhan produk halal dan lahirnya undang-undang jasa
produk halal menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam negeri untuk menjadi supplier pada halal produk muslim pada khususnya dan masyarakat global pada umumnya, sehingga tidak menutup kemungkinan lahirnya merek produk halal dari berbagai segmen buatan Indonesia yang diakui secara global di saat bersamaan lembaga-lembaga sertifikasi halal nasional seperti BJP, BPJH, LPH, dan MUI dapat menjadi lembaga otoritas halal yang diakui pada level global di masa mendatang, sehingga Indonesia pada suatu masa nanti tidak hanya dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai pusat pengembangan produk halal dunia. Saat ini Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang jaminan produk halal JPH. Artinya setelah undang-undang ini efektif berlaku, maka semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jenis produk yang dimaksud adalah terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, produk genetik, serta barang gunaan yang dipakai, yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kehadiran UU JPH ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim dalam konteks perlindungan konsumen. Masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan jaminan halal atas produk yang beredar di tengah-tengah mereka. Nah, UU JPH ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tapi juga menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk halal. Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar, apalagi saat ini industri berbasis syariah termasuk di masyarakat. Di dalamnya produk halal mengalami perkembangan pesat di tengah kecenderungan keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Akibatnya, demand produk halal juga akan semakin meningkat di pasar domestik di masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan besar dunia yang telah melakukan sertifikasi halal. Nah, pada saat ini banyak perusahaan besar dunia yang telah melakukan sertifikasi halal, seperti pada industri makanan yang terdapat sebanyak 150 dari 468 pabrik nastar itu seluruh dunia itu telah telah bersertifikasi halal. Sementara pada gaya hidup seperti sampo yang ternama itu seperti Sunsilk. Nah, itu perawatan khusus pada wanita yang berjilbab. Selanjutnya pada segmen kosmetik yang telah ada beberapa jenis kosmetik yang ternama, contohnya seperti Wardah, Ivy, dan juga Vanpur. Nah, kosmetik tersebut itu semakin gencar karena iklannya itu menggunakan iklan di berbagai media, sehingga itu melesat dengan jargon khususnya itu halal untuk keperawatan seperti itu. Jadi potensi produk halal global tersebut tuh memberikan tantangan dan peluang. Namun lembaga sertifikasi saat ini ada di berbagai negara, namun belum terbentuk lembaga halal global yang diakui secara bersama yang berfungsi untuk mengembangkan infrastruktur halal yang terbaik. Sertifikasi halal ini tidak hanya menyediakan seperti sertifikasi halal saja, namun juga harus berakreditasi, sertifikasi dan fasilitasi perdagangan dan pelembagaan hukum dan peraturannya itu harus sesuai dengan pemerintah, undang-undang, dan serta memang halal. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki beberapa kekuatan. Nah, ada 4 kekuatan, yaitu pertama, penyelenggaraan JPH
dan keberadaan LBH itu menjadi terorganisasi. Yang kedua, BPJPH memiliki kekuatan hukum karena atas dasar perintah undang-undang. Nah, yang ketiga itu dukungan APBN atau APBD pengusaha mikro dan kecil. Yang keempat, pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dari biaya permohonan sertifikasi halal, dan sertifikasi halal berlaku sampai 4 tahun. Namun di sisi lain tuh ada kelemahannya, yaitu pertama, alur prosesnya pelaksanaan sertifikasi itu menjadi panjang dan pihak yang terlibat itu banyak. Yang kedua, rawan konflik kepentingan. Yang ketiga, pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya seperti itu. Nah, dengan badan BPJPH ini atau BPJPH, LBH, dan MUI ini dapat menjadi lembaga otoritas halal yang diakui pada level global di masa mendatang, sehingga Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia suatu saat nanti akan menjadi atau dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, bahkan juga sebagai pusat pengembangan produk halal dunia. Seperti itu. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian dari materi-materi sebelumnya ada peluang bisnis halal di Indonesia, yaitu sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memulai bisnis halal. Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim yang menjadi potensi perekonomian yang sangat besar. Indonesia juga menempati posisi pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan minuman. Kemudian, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, produk halal Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat bersaing dengan negara lain. Pelaku usaha, baik produsen maupun eksportir Indonesia, yang telah mengantongi sertifikat halal, maka produk-produk mereka akan lebih mudah diterima oleh konsumen produk halal di negara lain, hanya dengan melihat label halal itu yang tercantum pada produk-produk itu. Sebagai contoh, jika seorang konsumen produk halal di negara lain yang ingin membeli makanan kaleng dan terdapat 2 pilihan makanan kaleng yang sejenis, maka konsumen tersebut akan lebih cenderung melihat yang ada label halalnya dibanding yang tidak ada. Untuk daging hewan contohnya, penyembelihan dilakukan dengan memotong leher hewan tersebut dengan tujuan untuk mengambil dagingnya. Penyembelihan secara Islam diartikan sebagai penyembelihan sesuai syariat Islam. Daging dihasilkan dan penyembelihan secara Islam menghasilkan daging yang kaya rasa, lembut, aman, dan higienis. Hal inilah yang membuat selain konsumen muslim pun menjadi tertarik dengan produk dengan jaminan halal. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tantangan bisnis halal di Indonesia. Bisa dilihat di PPT juga. Yang pertama di sini, Indonesia tidak memiliki langkah strategis untuk bersaing di tingkat internasional. Yang kedua, pelaku usaha Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting. Padahal untuk mayoritas penduduk terbesar, mungkin konsumennya juga jadi besar seperti itu. Yang ketiga, banyak pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan dan mengabaikan hak konsumen. Yang keempat, di negara berkembang, pelaku usaha cenderung dilindungi pemerintah daripada konsumen karena dianggap membantu dalam sektor perekonomian. Yang kelima, dalam sistem sosial politik, pelaku usaha bisa membeli kekuasaan sehingga konsumen berada di pihak yang lemah. Yang kemudian UU JPH, walaupun UU JPH sudah diterbitkan pada tahun 2014, mungkin ada yang belum tahu UU JPH itu dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tantangan yang pertama yaitu RUU Jaminan Produk Halal dinilai cacat hukum karena pada pembahasan yang dilakukan oleh Komisi V111 atau
8 dalam Akar Romawi, DPR RI tidak melibatkan semua pihak secara maksimal dan tidak aspiratif. Yang pertama, adanya anggapan bahwa RUU Jaminan Produk sebagai rancangan undang-undang yang tidak berwawasan kebangsaan, tidak pluralis, dan diskriminatif. Seperti itu. Terima kasih. Itulah pemaparan pemateri dari kelompok ketiga terkait potensi pasar produk dan jasa halal. Untuk teman-teman, semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa tahu terkait dengan potensi pasar produk dan jasa halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.